Nah, Prof, saat ini kan kita lagi dalam masa pandemi COVID-19. Nah, lalu nilai kepahlawan seperti apa? Contoh yang bisa dicontoh generasi sekarang dalam menghadapi COVID-19, Prof? Ya, jadi ini saya sampaikan lagi sedikit ya, bahwa COVID-19 ini unik ya dalam satu hal, banyak hal. Maksudnya begini, kalau kita sebagai orang Pancasila ini kan juga ujian Tuhan kepada umat manusia ya. COVID-19 ini yang salah satunya nanti untuk meningkatkan bangsa itu sendiri, manusia yang lolos katakanlah ujian ini. Nah, ini sangat aneh ya, saya ulang dulu biar kelihatan nanti bagaimana kepahlawanan generasi muda. Ya. Ini aneh ya, mohon maaf ya, teknologi militer itu sekarang kan bisa menjangkau sekian ribu kilometer. Negara apalagi negara-negara superpower seperti Amerika, Rusia dan sebagainya. Tapi uniknya COVID-19 ini sampai bahkan menyerang Presiden Amerika ya, yang konon orang terkuat di dunia. The strongest man on earth itu kan Presiden Amerika. Nah, dulu Donald Trump kan kena ya. Ini berarti apa? Di sini ujian ini betul-betul berlaku universal ya, manusiawi gitu. Hukum alam yang berbicara di sini kalau bahasa agamanya sunnatullah. Nah, di sini kita perhatikan yang aneh dari cerita ini. Dinyatakan perang ya nggak perang, dari dinyatakan perang banyak orang terbunuh ya. Dari yang unik ini, yang anehnya ini di sini, tidak pernah perang ya, dalam perang itu yang namanya tenaga medis jatuh duluan. Karena mereka pada umumnya dilindungi oleh hukum internasional. Ya. Tapi dalam masalah COVID ini beda ya. Justru tenaga medis yang jatuh duluan. Dan itu sangat berbahaya. Ya, karena untuk menciptakan sumber daya medis ini kan sangat mahal ya. Mbak tahu ya bagaimana beratnya masuk fakultas kedokteran misalnya begitu ya, dan biaya proses penelitian dan sebagainya itu ya, di samping minat bahkan biaya ya. Nah, tapi mereka ini justru banyak yang jadi korban. Ini yang pertama, dan ini yang harus kita apa istilahnya prihatinkan ya. Nah, baru kita lihat sekarang bagaimana generasi muda bisa meneladani kepahlawanan mereka. Jadi para medis ini, orang dokter ya, profesor kedokteran dan semuanya tadi, yang jatuh dalam rangka menangani medis ini kan ya pahlawan. Kalau bahasa agama mati syahid. Nah, dalam bahasa kita mereka ini pahlawan, barangkali tanpa jasa, tanda jasa, karena nama mereka itu berapa ribu jatuh ya, kita tidak ingat satu persatunya. Nah, disinilah kita mengajak kepada generasi muda untuk meneladani kepahlawanan mereka ini ya. Nah, bagaimana caranya dalam konteks COVID-19 ini? Yang pertama tentu yang pertama sekali adalah menaati protokol kesehatan. Itu yang paling pertama. Jadi kalau bahasanya dari dalam diri sendiri dulu, nanti membuahkan, itu dari kata pahlawan itu di situ, membuahkan hasil ya untuk orang lain. Nah, jadi dari dalam diri sendiri, kita mengajak generasi muda untuk mempraktekkan, mengamalkan, melakukan ya, yang namanya protokol kesehatan, yang 3M itu misalnya, itu minimal ya. Nah, kemudian dari situ diharapkan mereka juga berjuang memasuki ruang-ruang lain, sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan. Misalnya ikut ya di dalam suatu kelompok untuk membantu orang-orang yang sedang terkena COVID misalnya, gitu ya, mencarikan dana bantuan untuk mereka yang membutuhkan, juga misalnya dalam konteks pangan itu, nanam itu misalnya ya, untuk persiapan ke depan gitu. Nah, jadi dari pribadi ya, mereka kemudian mengamalkan dulu secara pribadi, baru memperluas pengamalannya itu ke dalam dimensi-dimensi yang diperlukan, kehidupan yang diperlukan, begitu. Nah, itu bisa melalui sekolah, bisa melalui organisasi sosial, bisa mengikuti juga organisasi politik kalau memang dia ada di situ, dan juga organisasi keagamaan. Namun Profesor, kalau kita melihat dari profil Profesor ini adalah seorang santri dulunya ya Prof. Nah, ini gimana peran santri saat ini dalam menghargai para pahlawan? Jadi begini, yang pertama kita sudah tahu ya, dengan Presiden itu 2000 berapa, sehingga saya 15 itu kan sudah ada namanya Hari Santri Nasional. Ini bukti bahwa pemerintah melalui Presiden Joko Widodo ya mengakui kepahlawanan santri gitu. Nah, jadi dulu para santri ini sebetulnya berjuang sangat lama ya. Para santri ini dulu pada umumnya ya dimotori oleh para kiai. Kiai itu dulu biasanya adalah pendukung-pendukung keraton, kerajaan.
ya kerajaan kesultanan kalau yang Islam gitu. Nah, karena bos mereka yaitu raja atau sultan kalah di kota, para kiai ini biasanya lari ke desa, ke pinggiran desa ya. Nah, bagaimana mereka mempertahankan keraton dari jarak jauh itu? Ya, keraton dalam konteks kerajaan waktu itu misalnya Kesultanan Yogyakarta, misalnya seperti itu ya. Itu apa? Mereka ke desa-desa, mereka mendirikan pendidikan yang satu ya. Itu biasanya dari luar sistem, ya oposisi dari luar sistem, ya defensif, cultural, non-violence. Jadi mereka tidak melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya itu menimbulkan kekerasan terhadap pemerintah Belanda waktu itu. Nah, yang kedua, tapi mereka juga membangun ke dalam ya yang namanya penanaman nilai-nilai Islam, keislaman waktu itu yang kalau bahasa hari ini rahmatan lil alamin. Jadi mereka yang ada sebagai santri ini berjuang tapi juga menjadikan agama sebagai perekat sosial politik ya. Nah, kemudian ini masih ditambah dengan sikap yang tadi saya katakan non kooperasi ya, non violence. Apa? Mereka itu punya sikap yang namanya aneh, bukan aneh ya, itu pilihan kepahlawanan namanya, strategi. Mereka itu memilih strategi tidak mau masuk ke dalam sistem sehingga apa? Mereka itu tidak mau yang berbau Belanda. Bahasa Jawanya ora sudi melok rondo. Nah, oleh karena itu para santri makanya perhatikan ya kalau dari NU itu yang santri NU ya santri macam-macam ya, tapi yang dari NU perhatikan itu pada umumnya adalah kiai yang tidak punya gerak akademik. Itu maksudnya apa? Mereka mempertahankan kepahlawanan itu dengan sama sekali tidak mau diintervensi oleh penjajah. Nah, di situ ya. Jadi mereka menerapkan itu maka nanti kepahlawanan ini melalui salah satunya pendidikan terus kemudian tapi tidak mau punya gelar ya. Ini jadi unik di sini. Nah, maka muncullah nanti perlawanan ekonomi oleh para santri yang bunyinya itu mangan orang mangan yang penting kumpul. Makan nggak makan yang penting kumpul. Karena apa? Kalau makan tuh maksudnya kerja ikut Belanda gitu maksudnya. Nah, nanti kalau bahasa Jawa hilang doke siji, tahu ya? Maksudnya punya anak laki-laki sama Belanda nanti hilang satu karena dipindah misalnya ke Sumatera, ke Sulawesi atau kemana. Nah itu. Nah kemudian ya dengan itu mereka menjadikan agama sebagai perekat sosial. Salah satunya nanti ketika sudah merdeka oleh Bung Karno itu, kalau sekarang dibalik dulu setelah merdeka maka kepahlawanan itu berubah. Ya, kalau dulu mangan orang mangan sepenting kumpul, kalau sekarang kumpul orang kumpul yang penting mangan. Artinya para santri yang pada umumnya masih belum punya gelar akademik itu memasuki ya ruang-ruang kemerdekaan, mengisi kemerdekaan di berbagai dimensi kehidupan, terutama di perkotaan. Nah, di situ ya. Nah nanti pada saat Bung Karno tahun berapa lupa saya 47 atau 48 pada saat lagi rame-ramenya ketegangan politik itu ya dengan kayak Wahab Hasbullah itu membuat yang namanya halal bihalal ya. Jadi halal bihalal itu intinya adalah agama sebagai perekat sosial politik. Nah ini salah satu kepahlawannya ada di situ. Nah sekarang ya dengan kita sudah merdeka, para santri, tambah lagi satu lupa saya, ada satu lagi yang kelihatannya sepele tapi penting dan nanti masuk ke sini juga jadi penting. Itu dengan Mbak, perjuangan spiritual. Maksud saya begini, orang-orang santri terutama yang dari kalangan yang pesantren itu biasanya punya tradisi ziarah. Baik. Nah tradisi ziarah ini sebetulnya ya tradisi untuk perjuangan secara spiritual ya, kelengkapan dari perjuangan yang material fisik. Nah di situ ya itu kita mendoakan. Jadi orang-orang pesantren itu malam ini, kalau malam biasanya itu para kiai, para santri-santri senior itu biasanya berdoa ya, mendoakan negara secara keseluruhan ya. Ini di situ. Nah, disitulah nanti ziarah itu menjadi salah satu penghubung spiritual dari para pejuang ini. Nah, nanti setelah kemerdekaan ini menjadi yang namanya wisata religius ya, yang kemudian di situ lahirlah yang namanya ekonomi kreatif. Itu salah satu jasa kepahlawanan kaum santri. Ya. Jadi sekarang ini dengan pemerintah menggalakkan
wisata religius itu sebetulnya sudah siap di lapangan. Pada umumnya adalah yang kalau yang dari Muslim itu dari kaum santri itu yang dari kalangan NU. Misalnya wisata ziarah ke makam Sunan Kalijaga, Sunan Giri kalau di Jawa seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya di dalam pendidikan pesantren sekarang kaum santri ini pendidikannya juga seluas yang lain sekarang ya. Di dalam PP nomor 55 kalau saya tidak salah 2003 itu kiprah kaum santri dalam misi kemerdekaan ini semakin diperluas menjadi 2, pesantren sebagai unit pendidikan dan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan. Ya masih mempertahankan tanda petik tradisionalitas mereka itu. Tapi sebagai penyelenggara pendidikan, pesantren ini boleh mendirikan pendidikan jenjang atau jenis apapun selama sudah mendapat persetujuan dari pemerintah. Jadi boleh bikin SMK, bikin SMA, bahkan perguruan tinggi. Nah, disitulah nanti kepahlawanan kaum santri itu lebih menjaga pedesaan. Ya. Jadi pedesaan itu dijaga oleh kaum santri. Nah, nanti kalau dalam mohon maaf perspektif Islam itu Muhammadiyah nanti lebih di kota misalnya gitu karena mereka punya ijazah dan seterusnya. Tapi kalau santri yang dari NU ya itu lebih banyak di pedesaan dan sekarang mereka sudah mulai memperkuat yang namanya entrepreneurship. Ya, gitu.